Apakah era zaman akan segera berakhir? Di dunia kekacauan, leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah saling memandang, mata mereka serius. Senior Hong Huang, apa artinya ini? Ucap Qin Chen mengerutkan kening dan melihat ke atas. Hong Huang Zulong berkata, alam semesta juga memiliki umur. Untuk bertahan hidup selamanya, alam semesta akan mengalami transformasi dari zaman ke zaman, seperti reproduksi sel-sel dalam tubuh manusia. Namun, reproduksi sel tidak terbatas. Hal yang sama juga benar. Ketika perubahan alam semesta berakhir, maka alam semesta ini akan memasuki tahun-tahun senja hingga kehancurannya. Pada saat itu, semua makhluk di alam semesta ini akan jatuh, yang disebut akhir zaman. Apa? Gumam Qin Chen kaget, apakah ada yang seperti itu? Senior Hong Huang, apakah alam semesta ini akan dihancurkan? Tanya Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Karena kami telah terperangkap di dunia kekacauan selama bertahun-tahun, dan telah kehilangan tubuh fisik, kami tidak tahu seberapa jauh alam semesta ini telah berubah, tetapi setidaknya era ini baru saja dimulai. Jika tidak, kami seharusnya merasakan akhir alam semesta, dan tidak akan ada masalah di alam semesta sebelum akhir zaman ini. Kata leluhur Hong Huang menggelengkan kepalanya. Berapa lama era itu? Ucap Qin Chen bertanya lagi. Era mewakili asal dan akhir sebuah peradaban. Itu tidak bisa diungkapkan berapa lamanya. Di era yang berbeda membutuhkan waktu yang berbeda. Misalnya, saat dunia terbuka, saat kekacauan lahir, semuanya hal tercerahkan. Kami makhluk primordial telah tidur dalam kekacauan setidaknya selama triliunan tahun sebelum kami dilahirkan dengan kebijaksanaan sejati dan menjadi makhluk primordial sejati. Oleh karena itu, zaman kita memiliki sejarah yang sangat panjang. Tapi tidak semua zaman begitu lama. Ada juga zaman di mana peradaban lahir dengan cepat dan jatuh dengan cepat. Namun, sebagian besar zaman berusia sekitar 1,26 miliar tahun. Tentu saja ini rata-rata. Tidak peduli apa, bahkan zaman terpendek tidak akan kurang dari 60 juta tahun. Kata Hong Huang Zulong dengan sungguh-sungguh. 60 juta tahun. Gumam Qin Chen terdiam. Ketika dia mendengar kata-kata Gu Sudizun sebelumnya, dia sangat ketakutan sehingga dia mengira alam semesta akan dihancurkan. Sekarang sepertinya masih sangat awal. Bahkan jika sungai waktu yang panjang termasuk dalam kehidupan Qin Chen, tahun-tahun yang dia alami tidak terlalu lama. 10.000 tahun sudah cukup lama. Tidak peduli mengapa, itu bukan alasan bagimu untuk berlindung di klan kegelapan. Gu Sudizun, kamu harus ditangkap. Ucap Qin Chen melangkah keluar dengan tatapan dingin. Energi pedang tak berujung melayang di sekelilingnya. Ekspresi Gu Sudizun menjadi semakin ganas. Bocah gila, teriak Gu Sudizun mengertakkan giginya. Kekuatan tubuh yang mulia terbakar seketika, nafasnya tiba-tiba membengkak, dan energi yang kuat langsung memutar dan merobek kehampaan di sekitarnya. Gu Sudizun telah melihat bahwa yang terkuat di sini adalah Qin Chen. Tidak ada orang lain yang menjadi lawannya. Bocah ini sangat aneh. Lapisan cakar hitam darah muncul di permukaan tangan kanan Gu Sudizun. Cakar tajam memancarkan suasana gelap, membuat ruang di sekitarnya terbelah secara alami. Ini adalah harta ras gelap. Hentikan dia, teriak tetua Yehe mendengus dingin, dan buru-buru terbang untuk bertarung bersama dengan Qin Chen dan yang lainnya. Jika Qin Chen terbunuh, mereka akan berakhir, dan dunia ini akan sepenuhnya dikendalikan oleh Gu Sudizun. Qin Chen menyeringai, auranya meroket, menyebabkan ruang di sekitarnya terpelintir dan robek secara langsung, dan kekuatannya tidak kalah dengan Gu Sudizun. Bagaimana itu mungkin? Kamu memiliki tingkat kultivasi seperti itu, tetapi di bawah restu pesona gelap ini, aku pasti bisa menghancurkanmu. Gumam Gu Sudizun menunjukkan keterkejutan. Dengan darah yang melonjak, Gu Sudizun membuat gerakan pamungkas yang sangat besar. Di sisi berlawanan, Qin Chen juga mempertimbangkan bagaimana cara mengalahkan Gu Sudizun. Tidak masalah baginya untuk menangkap Gu Sudizun. Namun, dia curiga bahwa Gu Sudizun bukan satu-satunya mata-mata iblis di sini, dan masih ada orang yang bersembunyi. Bocah sialan, pergilah mati. Ucap Gu Sudizun meraung, kekuatan terakumulasi hingga batasnya,
dan cahaya hitam yang kuat muncul di tubuh Gu Sudizun, dan seluruh orang itu seperti lubang hitam pekat, melahap segalanya. Dengan anak panah melesat keluar, tangan kanan Gu Sudizun dengan cakar hitam meledak. Dengan kekuatan kegelapan yang melonjak, itu menyatu dengan pesona gelap, dan cakar gelap yang tak terhitung jumlahnya mengisi kekosongan dan tersapu. "Ayo tembak!" ucap Tetua Yehe berteriak dengan marah, dan sekelompok orang menembak satu demi satu, tetapi kekuatan gelap ini sangat menakutkan. Di bawah berkah pesona gelap, itu langsung menghancurkan serangan mereka dan meledakkannya satu demi satu. Dalam sekejap, termasuk Tetua Yehe, banyak tetua dan master terhormat terluka, dan beberapa master terhormat dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah bahkan terluka parah. Sekelompok sampah, "Nak, lihat apakah kamu masih bisa bertahan hidup kali ini," kata Gu Sudizun dengan dingin. Bayangan cakar yang mengandung kekuatan gelap yang menakutkan menguasai langit dan berubah menjadi iblis gelap yang menakutkan, meledak ke arah Qin Chen. Jubah dan rambut Qin Chen berkibar seperti sutra dan pedang. Karena penampilannya yang dingin, matanya menjadi tajam dan sipit, dan cahaya dingin di dalamnya sekokoh udara pembunuh, dan matanya tidak bisa ditutup. Mengambil langkah keluar, Qin Chen memegang pedang tajam di kedua tangannya, dan menggunakan 6 seni pedang reinkarnasi dengan kekuatan membelah dan menghancurkan gunung. Seberkas udara pedang berdesir, secepat aurora. Bayangan hantu dewa iblis bertabrakan dengan riak udara pedang, tidak ada suara, tidak ada gelombang kejut, dunia sepertinya telah kehilangan suaranya, hanya bola cahaya gelap dan berwarna-warni yang tersisa. Di bola cahaya, bayangan dewa iblis dan riak udara pedang belum menghilang, dan mereka bertarung untuk terakhir kalinya. Kedengarannya seperti runtuhnya dunia, hantu dewa iblis meledak dengan keras, dan riak gas pedang hanya menyisakan banyak jari tebal. Setelah menembus pecahan yang dihasilkan oleh ledakan hantu dewa iblis, itu tiba-tiba menghantam dada Gu Sudizun. Kecepatannya sangat cepat sehingga lawan tidak punya waktu untuk bereaksi. "Apa? Qin Chen sebenarnya lebih kuat," ucap banyak orang sangat gembira dan berseru. Gu Sudizun terbang mundur dengan takjub. Meskipun baju besi pertahanan di dadanya adalah baju besi harta tingkat atas, kekuatan yang sangat terkonsentrasi masih membuatnya tidak dapat mengendalikan tubuh dan kekuatannya, dan tulang rusuk dadanya berderit. Dia merasakan sakit yang tak tertahankan untuk pertama kalinya. Niat pedang melewati baju besi, dan organ dalam Gu Sudizun hancur, memungkinkan niat pedang untuk bergegas. Seteguk darah menyembur keluar, dan Gu Sudizun memuntahkan darah, ekspresinya geram. Qin Chen sedikit mengernyit. Di bawah restu dari kekuatan kegelapan, Gu Sudizun ini memang kuat, dan dia takut itu mendekati rata-rata Tianzun setengah langkah. Kekuatan gelap ini memang aneh. Tidak hanya itu dapat membakar potensi dan memungkinkan Di Zun yang kuat untuk mengerahkan kekuatan Tianzun setengah langkah, tetapi juga, efek penyembuhannya luar biasa. Qin Chen dapat merasakan bahwa tubuh Gu Sudizun yang terluka dengan cepat sembuh. Benar saja, hanya terbang terbalik sejauh ratusan mil, Gu Sudizun menghentikan langkah mundurnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tidak kehilangan kekuatan bertarungnya, tetapi membuatnya lebih kokoh dan menakutkan. Dia menjadi gila, dan kekuatan gelap yang berat di tubuhnya berdampak keras, dan seluruh orang itu berubah menjadi dewa iblis gelap, dan dia dengan gila menyerang Qin Chen. Keduanya bertarung, kali ini, keduanya bertarung lagi, dan dampak yang mengerikan bahkan Tetua Yehe tidak bisa dekat dengannya. Banyak penatua hanya bisa mundur ke formasi Tiangong agar tidak terpengaruh. Dampak seperti itu terlalu mengerikan, jika tidak hati-hati, bahkan yang terhormat pun akan jatuh. Qin Chen dan Gu Sudizun telah bertarung sampai ekstrim. Bocah ras manusia, dengan kekuatanmu, seharusnya mudah untuk mengalahkan orang ini, kenapa? Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong melihat Qin Chen dan Gu Sudizun bertarung dengan panik, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa membuka mulutnya. Qin Chen adalah eksistensi yang bahkan bisa membunuh Tianzun biasa. "Aku ingin melihat apakah ada orang lain bersamanya di sini," kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. "Maksudmu, apakah ada iblis di dalam kelompok orang ini?" ucap Hong Huang Zulong melirik orang kuat di kejauhan. "Bocah bau, harus kuakui bahwa kekuatanmu di luar dugaanku, tapi itu masih jauh dari cukup.
Aku telah mencatat hal ini hari ini dan akan melaporkannya di masa mendatang. Ucap Gu Sudizun tidak bisa menahan Qin Chen untuk waktu yang lama, dan sosoknya bergetar, dia akan menyingkirkan pilar hitam dan pergi dari sini. Dia menangkap pilar hitam di tangannya. Sepertinya yang lain tidak akan muncul. Gumam Qin Chen menggelengkan kepalanya. Saat ini, tidak ada pengkhianat lain yang muncul. Jika pertempuran berlanjut, pihak lain tidak akan muncul. Ingin pergi? Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Ucap Qin Chen berjalan dengan pedang. Aku akui, aku meremehkanmu, tetapi dengan kekuatan seranganmu, aku dapat menahannya. Ucap Gu Sudizun mencibir. Apakah itu benar? Bagaimana jika aku mengatakan bahwa ini bukan kekuatanku yang sebenarnya? Ucap Qin Chen mencibir. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan kamu sombong atau bodoh. Kekuatanmu memang sangat kuat, tapi kamu tidak bisa mematahkan pertahananku sama sekali. Ucap Gu Sudizun mendengus. Benarkah? Kamu akan segera tahu apakah yang aku katakan itu benar. Kata Qin Chen dengan ringan. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kata Gu Sudizun sangat percaya diri dalam pembelaannya, tetapi dia masih tidak berani terlalu ceroboh. Ototnya menonjol, dan setiap inci ototnya mengandung energi yang menakutkan, yang membuat tubuhnya menampakkan lapisan cahaya kristal hitam. Di sisi berlawanan, Qin Chen berdiri di kehampaan menghadap angin, tidak menghunus pedang atau membuat gerakan, tetapi tatapannya berangsur-angsur menajam, mengunci energi Gu Sudizun. Angin malam meraung, dan semua orang di kejauhan menahan napas, mata mereka tertuju pada Qin Chen, mereka ingin melihat apa yang disebut kekuatan sejati Qin Chen. Dua cahaya dingin melintas di matanya, Qin Chen mengarahkan pedangnya dengan tangan kanannya, dan kekuatan kekacauan di tubuhnya diam-diam beredar dan bergabung menjadi pedang tajam di tangannya. Ki pedang meroket, dan berubah menjadi pedang kekacauan yang membubung ke langit. Kulit kepala Gu Sudizun mati rasa untuk beberapa saat, dan kemudian, seperti sengatan listrik, mati rasa meluas dari bagian atas kepala ke bagian bawah kaki, dan kemudian kembali dari bagian bawah kaki ke bagian atas kepala. Ini bukan lagi kesadaran yang mengingatkannya akan bahaya, tetapi naluri fisik. Nyatanya, dalam waktu singkat ini, pemikirannya belum sempat bergerak. Dia secara naluriah melambaikan pilar hitam untuk menahan energi pedang. Saat berikutnya, aura pedang kekacauan yang mengerikan meledak di tubuhnya, menggulung aura kacau yang meroket, dan mulut Gu Sudizun menyemprotkan banyak darah, seperti awan dan kabut, dan terbang ribuan mil dalam sekejap. Di tengah jalan, mata, hidung, dan telinganya mengeluarkan darah, berkelok-kelok seperti ular, terbanting ke tanah dengan keras. Apa? Penatua Gusu kalah. Ucap banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran merasa ngeri dan sedikit bingung. Tingkat serangan apa ini? Dengan satu pedang, Gu Sudizun terbang menjauh. Tidak banyak pemandangan indah, tapi itu seperti kehancuran. Yang Mulia Mantra juga menarik napas dingin. Dari saat Qin Chen mempromosikan kultivasinya ke ranah Dizun, dia tahu bahwa Qin Chen luar biasa, tetapi dia tidak menyangka Qin Chen begitu mengerikan. Ini sudah menjadi kekuatan dari setengah langkah Tianzun. Sebuah pedang menghantam Gu Sudizun dengan serius, Qin Chen muncul di depan Gu Sudizun, dan energi pedang yang menakutkan menyapu tubuh Gu Sudizun secara instan, menghalangi asal yang mulia di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya dipenjara. Gu Sudizun, apa lagi yang ingin kamu katakan? Kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. Gu Sudizun tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan satu jari pun. Dia menatap Qin Chen dan berkata, meskipun kamu mengalahkanku, hahaha, klan iblis tidak akan membiarkanku mati, jadi, kamu menunggu untuk menanggung amarah iblis. Ucap Gu Sudizun dengan getir. Untuk kata-kata ini, sebaiknya kamu harus diserahkan kepada manajemen puncak Tiangong. Adapun iblis, jika mereka berani datang, aku akan membunuh mereka. Ucap Qin Chen menjangkau untuk menangkap Gu Sudizun, dan membawanya ke istana Gunung Huoshan. Qin Chen mendarat, dan di belakangnya, Tetua Yehe dan yang lainnya juga muncul satu demi satu. Saudara Qin, ucap Tetua Yehe terlihat pahit, jika bukan karena Qin Chen, kali ini mereka akan berada dalam bahaya. Tetua Yehe, tolong laporkan ke markas tepat waktu dan beritahu markas besar apa yang terjadi di sini,
dan biarkan markas mengirim ahli untuk menyelidiki urusan Gu Sudizun. Ucap Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Ini bagus. Ucap tetua Yehe mengangguk. Tanpa sadar, Qin Chen telah menjadi tulang punggung mereka, dan tidak ada yang merasa itu salah. Selanjutnya, tolong juga minta tetua Yehe untuk mengunci Kam Tiangong, dan jangan biarkan siapapun pergi sampai yang kuat dari markas tiba. Ucap Qin Chen berbicara lagi. Ini segera menarik bisikan semua orang, dan memblokir seluruh kam besar. Ini adalah peristiwa besar. Namun, karena Qin Chen yang berbicara, tetua Yehe secara alami tidak punya alasan untuk menolak. Oke, aku akan mengaturnya sekarang. Ucap tetua Yehe buru-buru berbicara. Dia segera memerintahkan para penatua untuk membuat formasi besar. Di langit malam, sepanjang hari di Kam Tiangong, sederet cahaya yang luas muncul, menyebar, dan langsung menyelimuti seluruh kam. Apa yang telah terjadi? Selama beberapa hari, orang kuat di kam kerja hanya merasa bahwa kekuatan kegelapan yang menyelimuti mereka menghilang, dan diselimuti oleh susunan yang menakutkan ini lagi, dan mereka semua panik. Karena, mereka juga merasakan raungan sengit dari Gunung Huoshen, aura. Pertempuran semacam itu, jelas dari orang kuat bermartabat tingkat atas. Apakah ada musuh yang kuat untuk menyerang Kam Tiangong? Ucap banyak orang dengan panik. Pada saat ini, tetua Yehe dan orang kuat lainnya muncul di langit satu demi satu, melayang di atas Kam Tiangong. Begitu tetua Yehe dan lainnya muncul, mereka segera menarik perhatian semua orang. Semuanya, sebelumnya Kam Tiangong kami diserbu oleh orang kuat klan iblis, tapi sekarang orang kuat iblis itu telah diselesaikan oleh kami. Namun, untuk alasan keamanan, Kam Tiangong telah ditutup sementara, tidak ada yang diizinkan untuk meninggalkan Kam atau berkomunikasi dengan dunia luar. Kami tidak akan membukanya lagi sampai kami menyelesaikan pekerjaan kami. Tolong jangan khawatir, kata tetua Yehe dengan suara yang dalam. Dia tentu saja tidak akan mengatakan bahwa Gu Sudizun adalah mata-mata klan iblis, ini akan menyebabkan kekhawatiran dan sensasi semua orang. Begitu suara tetua Yehe jatuh, dan seluruh kam mendidih seketika. Seperti yang diharapkan, ada orang kuat dari klan iblis menyerang Kam Tiangong. Untungnya, tetua Yehe memimpin mereka untuk memblokirnya. Jika tidak, mereka akan berada dalam kesulitan. Setelah Kam Tiangong dihancurkan oleh iblis yang kuat, para murid di kam ini takut mereka tidak akan bisa melarikan diri. Tapi yang membuat mereka heran adalah mengapa para iblis ini masuk ke Kam Tiangong. Ini adalah pertama kalinya klan iblis melakukan hal seperti itu dalam beberapa tahun ini. Apakah untuk menjarah berbagai sumber daya dan harta dalam Kam Tiangong? Di area Vena, banyak praktisi biasa yang gelisah. Banyak praktisi biasa bukan murid Tiangong, tetapi hanya datang ke sini untuk mendapatkan nilai jasa. Saat ini, ada iblis yang kuat datang untuk menyerang. Bagaimana mereka ingin tinggal di sini? Satu persatu mereka meminta izin untuk pergi. Ini penting, tidak ada yang bisa pergi, jika tidak, itu akan bertentangan dengan Tiangong kami. Ucap tetua Yehe menatap praktisi kuat yang tersebar di area Vena, dan berkata dengan dingin, jika kalian tetap tenang, saya dapat menggandakan nilai jasa kalian selama periode ini. Jika kalian masih berani membuat masalah, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Tetua Yehe adalah pemimpin kam ini dan memiliki kendali mutlak. Ketika dia marah, tidak ada seorang pun yang kuat dalam kultivasi biasa yang berani berbicara. Segera, seluruh perkemahan terdiam di bawah belenggu orang-orang kuat dari Tiangong. Tetua Yehe dan sekelompok orang kembali ke aula. Saudara Qin, orang-orang itu telah diatasi dan mereka telah terdiam. Ucap tetua Yehe kembali. Tetua Yehe telah bekerja keras. Kata Qin Chen memandangi tetua Yehe dan orang kuat lainnya di lapangan, dan berkata, tolong juga para penatua dan lainnya, jangan pernah tinggalkan Kam Tiangong setengah langkah pun. Begitu kata-kata ini keluar, semua penatua yang hadir berubah warna. Qin Chen, apa maksud Anda? Ucap seorang penatua berkata dengan sungguh-sungguh, tidak apa-apa untuk memblokir murid-murid lainnya. Apa artinya mencegah mereka keluar? Jangan salah paham, saya hanya takut berita di sini akan diteruskan. Seperti yang Anda lihat, Feng Huizun dan Gu Sudizun berkolusi dengan klan iblis dan telah menyebarkan beberapa berita.
Mereka ingin bertemu dengan pihak lain di tempat lama. Jika seseorang secara tidak sengaja membocorkan berita tersebut, begitu klan iblis mendapatkan berita itu, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengirim master untuk menyelamatkan Penatua Gusu. Siapa yang dapat memikul tanggung jawab ini? Kata Qin Chen melirik kerumunan. Apakah saudara Qin berpikir kami akan menyampaikan berita itu? Itu konyol. Kami semua adalah Penatua Tian Gong. Bagaimana kami bisa melakukan hal seperti itu? Ucap seorang penatua mendengus dingin. Itu benar, dan karena klan iblis mungkin mendapat berita, kita harus keluar dan menghubungi pasukan top ras manusia lainnya di daerah sekitar dan membiarkan mereka mengirim master. Ucap penatua lainnya berbicara. Apakah para penatua tidak akan mengkhianati kita? Dapatkah Anda menjamin bahwa tidak ada mata-mata lain di sini? Terlebih lagi, Tuan Gusu juga penatua Tian Gong, dia telah mengkhianati Tian Gong. Ucap Qin Chen mendengus. Apa maksud Anda? Ucap beberapa penatua berubah warna. Apakah Qin Chen mengatakan bahwa mereka juga mata-mata? Baiklah baiklah. Ucap tetua Yehe datang untuk melerai, apa yang dikatakan Qin Chen bukannya tidak masuk akal. Sekarang penatua Gusu telah ditangkap, klan iblis belum menerima berita apapun. Jika berita keluar di tengah, itu akan menimbulkan masalah. Jadi, sebelum level tinggi tiba, kalian harus tetap di sini sekarang. Kata tetua Yehe membuka mulutnya, dan banyak penatua berhenti berbicara, tetapi ekspresi mereka masih sedikit marah. Qin Chen benar, lebih baik kalian semua tinggal di sini. Pada saat yang sama, saya mengusulkan untuk menginterogasi Penatua Gusu dan mendapatkan beberapa rahasia klan iblis darinya. Saya akan menanyakan apakah ada kaki tangannya di sini. Selain itu, kita bisa mengetahui posisi Master Iblis yang terhubung dengannya, sehingga kita bisa menangkapnya dalam satu gerakan. Pada saat ini, seorang penatua berkata dengan suara yang dalam, itu adalah Penatua Tianxing. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang mengangguk, prioritas utama adalah menanyakan rahasia Penatua Gusu. Penatua Tianxing, Anda dulunya adalah Diaken Tian Gong. Anda paling tahu metode penyiksaan ini. Bukankah lebih baik Anda yang menanganinya? Kata seorang penatua lainnya. Ini tidak pantas. Ucap Penatua Tianxing menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, meskipun saya percaya bahwa Anda semua tidak bersalah, tidak ada yang tahu apakah ada rekan Penatua Gusu di antara kita, jadi saya mengusulkan agar Tetua Yehe dan Qin Chen menjadi interogator utama, karena hanya Tetua Yehe dan Qin Chen yang tidak bisa menjadi pengkhianat. Semua orang mengangguk. Memang, Qin Chen adalah orang yang mengungkap identitas Penatua Gusu, dan Tetua Yehe adalah pemimpin Kam Tian Gong. Keduanya secara alami yang paling tidak mencurigakan. Hahaha, konyol sekali kamu ingin menginterogasiku. Kamu tidak bisa menginterogasi rahasia apapun dariku. Ucap Penatua Gusu dengan senyum menyeringai berlumuran darah. Turunkan, ucap Tetua Yehe berteriak dengan tajam. Selanjutnya, Tetua Yehe mulai menginterogasi Penatua Gusu, dan segala macam metode keluar.